Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yaen Miftahulaili. Saya mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Kadiri. Kalau mbaknya? Saya Devirna Agustin, mahasiswa S1 Ilmu Administrasi Universitas Kadiri. Baik, hari ini mau bahas tentang kebijakan ya, Mbak? Karena ini kebijakan mengenai pendidikan di musim pandemi. Karena kita rumahnya berbeda antara Ponorogo dan Nganjuk, maka Mbak Devi dulu boleh menceritakan tentang kebijakan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Pada musim pandemi ini, kebijakan pendidikan di Nganjuk itu melalui tatap muka ya. Itu dimulai awal Agustus untuk percobaannya. Melalui tahap evaluasi dan selanjutnya itu evaluasinya menghasilkan tatap muka itu berlanjut, pembelajaran tatap muka itu berlanjut, terus mahasiswa itu enggak 100% masuk sekolah, jadinya cukup 25% aja bertahap, yang lainnya melalui online gitu. Kalau Mbak Devi sendiri setuju nggak sama kebijakan ini? Dalam kebijakan itu saya setuju, karena murid itu merasa lebih senang gitu, ada temannya. Kalau sekolah melalui online itu di rumah rasa bosan gitu. Kalau di Ponorogo apa kebijakannya Mbak Yain saat ini? Kalau di Ponorogo saat ini kan karena musim pandemi ya, jadi saya lebih ambil ke itu, penertiban pedagang kaki lima. Kan sekarang banyak, karena musim pandemi juga banyak kebijakan yang dilakukan. Seperti contohnya itu Peraturan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Seperti dari teorinya Van Meter Van Horn, inti permasalahannya itu dilihat dari keadaan tempat umum. Kan dulu pusat dari segala kegiatan itu kan ada di alun-alun Ponorogo, yang dimana tempat itu menjadi pusat kayak bulan Gerbuk Suro, kalau Mbak Devi tahu. Karena pandemi saat ini, jadi mungkin agak menurun atau agak sepi ya. Iya. Jadi ada beberapa siasat yang dilakukan pemerintah, maka beberapa lokasi itu sudah dialihkan ke, sekarang dibuat pembentukan itu, seperti Jalan Malioboro, kan sekarang banyak tuh kayak jalan-jalan Malioboro. Nah, Ponorogo itu juga membuat kayak Jalan Malioboro itu gunanya untuk menarik daya wisatawan masyarakat dan menambah mungkin uang untuk para pedagang. Tetapi pedagang kaki lima itu dijadikan satu tempat gitu kayak kulinernya. Nah, rencananya seperti itu. Jadi di Ponorogo itu kan ada pasar, kalau dulu istilahnya pasar lanang. Sekarang itu sedang tahap pembangunan. Nah, pasar itu rencananya katanya untuk jadi pusat sentra kuliner di daerah Ponorogo. Jadi nanti dijadikan terpusat di sana. Nanti kan istilahnya natanya, tata kotanya juga enak. Iya, kayak dibuatin stand-stand gitu. Ya, nanti kita lihat. Ini sebenarnya belum juga jadi sih. Oh, masih proses. Mungkin bisa Apakah jadi judul skripsi nanti tentang tata ruang. Iya. Mbak Yen setuju dengan kebijakan itu yang dibuat pemerintah Ponorogo? Saya sih setuju, Mbak. Namanya masyarakat pasti ngikut pemerintah apapun kebijakannya. Apalagi untuk kebijakan seperti itu kan tujuannya juga baik. Nggak ada buruk-buruknya. Itu. Kalau Mbak Devi sendiri, kalau sekarang sekolahnya di daerah Nganjuk bagaimana, Mbak? Iya, daerah Nganjuk itu sekolahnya masih kayak ada yang online, ada yang masuk gitu, bertahap gantian.
Jadi seminggu itu 6 kali, harusnya 6 kali, jadi 3 kali. Berarti 50-50 ya, Mbak? Iya, 50-50. Kalau muridnya banyak bisa 25% aja, tergantung sekolahnya. Baik, karena ini juga waktunya mepet, sudah azan, Mbak Devi sehat-sehat untuk di sana. Semoga tahun depan kita bisa lekas ketemu untuk mengerjakan skripsi bareng ya, Mbak. Iya, saya tunggu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.